Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Anggraini, NIM 2311000019, jurusan akuntansi, akan mempresentasikan uji reliabilitas. Pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability. Artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama atau konsisten. Selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Tanpa uji ini, hasil penelitian bisa menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dapat dipercaya itu maksudnya gimana sih? Oke, misalnya hari ini kita nyebarin kuesioner ke responden. Mereka mayoritas menjawab B, lalu kita uji lagi di besok harinya. Kita sebar kuesioner yang sama, harapannya jawaban juga masih konsisten yaitu B. Ataupun kalau di total dari seluruh jawaban masih terbilang konsisten untuk menjawab B atau tidak berubah sedemikian fluktuatifnya. Nah, kalau begitu, kita bisa melihat apakah jawaban yang diberikan responden dapat dikatakan reliabel atau tidak. Dinilai dari Cronberg-Alpanya. Jika nilai Cronberg-Alpanya di atas 0,6, berarti sudah lolos uji reliabilitas. Tujuan uji reliabilitas. 1. Mengukur konsistensi hasil. Uji reliabilitas membantu mengidentifikasi apakah hasil yang diperoleh dari suatu instrumen konsisten ketika digunakan dalam kondisi yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. 2. Menilai stabilitas instrumen. Uji ini juga bertujuan untuk menilai stabilitas instrumen, yaitu apakah instrumen tetap memberikan hasil yang sama dari waktu ke waktu. 3. Mengirimkan validitas data. Dengan memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan, peneliti dapat lebih yakin bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya. 4. Meningkatkan kredibilitas penelitian. Reliabilitas yang tinggi meningkatkan kredibilitas hasil penelitian karena menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak bersifat kebetulan atau dipengaruhi oleh variabel yang tidak relevan. Jenis reliabilitas. 1. Reliabilitas stabilitas. Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas setiap kali unit diukur, skornya haruslah sama atau hampir sama. 2. Reliabilitas ekivalen. Menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda, bentuk. Bentuk yang paling umum disebut teknik belah tengah. Cara ini seringkali dipakai dalam survei. Metode pengujian reliabilitas, teknik paralel atau parallel form atau alternate form. Teknik paralel disebut juga teknik double test, double trial. Sejak awal, peneliti harus sudah menyusun dua perangkat instrumen yang paralel atau ekuivalen, yaitu dua buah instrumen yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. Setiap butir soal dari instrumen yang satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen kedua. Kedua instrumen tersebut diuji cobakan semua. Sesudah kedua uji coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus produk momen atau correlation percent. Teknik ulang atau tes retest disebut juga teknik single test double trial, menggunakan sebuah instrumen namun dites dua kali. Hasil atau skor pertama dan kedua kemudian dikorelasikan untuk mengetahui besarnya indeks reliabilitas. Teknik perhitungan yang digunakan sama dengan yang digunakan pada teknik pertama, yaitu rumus correlation percent. Metode pengujian reliabilitas yang paling umum dipakai adalah metode pengujian tes kembali atau tes retest.
teknik belah dua single half method, disebut juga teknik single test single trial. Peneliti boleh hanya memiliki seperangkat instrumen saja dan hanya dicobakan satu kali. Kemudian hasilnya dianalisis, yaitu dengan cara membelah seluruh instrumen menjadi dua sama besar. Cara yang diambil untuk membelah soal bisa dengan membelah atas dasar nomor ganjil genap, atas dasar nomor awal lahir, dan dengan cara undian. Menurut Saifuddin Asbar, reliabilitas ini diukur dengan menentukan hubungan antara skor dua paruh yang ekuivalen suatu tes yang disajikan kepada seluruh kelompok pada suatu saat. Karena reliabilitas belah dua mewakili reliabilitas hanya separuh tes yang sebenarnya, rumus Spearman-Brown dapat digunakan untuk mengoreksi koefisien yang didapat. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang mempengaruhi reliabilitas. 1. Jumlah item. Semakin banyak item, semakin baik. 2. Variasi skor. Semakin bervariasi skor, semakin baik. 3. Homogenitas skor. Homogenitas rendah menunjukkan multidimensi atau multidomain. 4. Jumlah subjek. Semakin banyak subjek, semakin baik. Respon semakin bervariasi. 5. Jenis tes atau speed versus power. Speed test tidak tepat dianalisis dengan internal konsistensi. 6. Daya beda item. Tes yang mudah tidak dapat membedakan performance subjek. 7. Stabilitas konstruk. Konstruk yang stabil relatif reliable. Langkah pengujian reliabilitas dengan SPSS. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu tabulasi data yang akan diujikan. Kemudian, salin tabulasi data pada SPSS. Setelah itu, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Masukkan seluruh item variabel X ke kolom items. Seperti itu, semua variabel berada di kolom items. Klik statistik yang ada di samping kolom items, kemudian scale if dicentang. Klik continue, kemudian OK. Hasilnya di angka 0,931, yang berarti data ini reliable karena di atas 0,6. Ini hasil uji analisis reliabilitas dari data yang kemarin saya pakai. Pada variabel brand ambassador, persen correlation-nya 0,931, yang berarti di atas 0,6 dan hasilnya reliable. Variabel iklan, persen correlation-nya 0,916, berarti di atas 0,6 yang berarti reliable. Keputusan pembelian di Shopee, persen correlation-nya 0,921, di atas 0,6 yang berarti reliable. Kesimpulan, uji reliabilitas adalah aspek krusial dalam penelitian yang memastikan konsistensi data. Dengan menggunakan berbagai metode, peneliti dapat meningkatkan keandalan dan validitas penelitian mereka. Oke, sekian presentasi mengenai uji reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.